Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2023, kita melihat akses yang sudah semakin lebar dan sudah dibeton menjelang ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim ini dari arah Jalan DI Panjaitan. Akses merupakan satu hal yang sangat penting untuk mendukung operasional dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar sini. Selain yang kita lihat tadi dari DI Panjaitan, kita juga bisa melihat pada saat naik flyover masuk ke tol Jakarta Cikampek, ada kali, kemudian di kali tersebut sebenarnya sudah terbentang dari flyover yang menghubungkan stasiun Halim ke arah area yang tadi kita berada. Untuk detailnya nanti kita lihat di video bagian belakang. Untuk stasiun Halim kita melihat pekerjaan atap ya, tinggal sedikit lagi ada list yang perlu dikerjakan di bagian atas. Kemudian secara keseluruhan stasiun ini sudah jauh lebih baik dan sudah jauh lebih siap dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Halim yang berada di atas kita. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi para pengguna kereta cepat yang nantinya datang dari arah Rawamangun, dari arah Pramuka, dari arah Tanjung Priok, ataupun dari arah Jatinegara menuju ke arah Halim, maka dapat menggunakan Jalan DI Panjaitan yang ada di sekitar sini. Kemudian juga dapat dipergunakan oleh para pengguna yang datang dari arah Kalimalang yang ada di sisi timur atau kiri kita. Nanti menjelang ke arah terowongan tinggal belok ke arah kiri. Nah, akan disiapkan tentunya informasi yang memadai untuk akses masuk ke arah stasiun Halim bagi para pengendara yang tidak melewati tol ataupun tidak melewati atau menggunakan LRT Jabodebek. Namun bila menggunakan LRT Jabodebek, maka tinggal naik di stasiun yang ada menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Halim. Akses berikutnya yang sedang dibuat adalah dari arah tol Jakarta Cikampek ya, di kilometer 1,850. Baik, kita akan masuk ke arah stasiun Halim dari akses yang sedang dibuat di sekitar DI Panjaitan, persis di depan Komplek Kemhan sebelum terowongan. Jadi untuk saat ini memang belum ada petunjuk ya dari area di sekitar sini karena masih dalam pengerjaan akses infrastruktur, yaitu jalan. Nah, jalan yang ada di sini kita lihat jauh sudah lebih siap ya, karena proses pengecoran yang tadinya hanya dilakukan di sisi timur yang kita lewati ini, namun saat ini sudah di kedua sisi jalan. Hanya saja yang sisi kanan kita di sini masih basah ya, dan akan menunggu proses pengeringan dan proses pengerasan dari beton cor yang ada di sekitar sini. Area beton yang masih basah itu dipagari dengan kon serta pita kuning hitam, lalu dilapisi dengan plastik ya. Baik, dengan dilakukan pengecoran ya dan juga pelebaran dari jalan, maka kalau kita perhatikan lebar dari jalan yang sudah selesai nantinya itu cukup memadai untuk dilewati oleh bis ataupun juga dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Hanya saja yang belum ada nanti mungkin ya, kalau kita perhatikan agak sempit, itu adalah jalur pejalan kaki, karena bisa saja pejalan kaki tidak menggunakan angkutan masuk ke area ini, tapi memang berjalan sampai ke arah dalam stasiun. Baik, di sisi kiri kita menjelang ke arah kantor PPD ini masih ada bangunan yang ada tulisan warungnya. Nampaknya kita belum tahu apakah benar-benar akan dibongkar atau tidak, tapi sudah ada tulisan di sana ya. Biasanya kalau sudah ada tulisan dengan angka itu akan dibongkar, kemudian akan menjadi infrastruktur jalan. Nah, untuk kantor PPD sendiri di sini jauh lebih berubah dibandingkan dengan awal-awal, di mana di bagian awal terdapat ada pagar, kemudian bangunan musola ya. Dan mungkin musolanya sudah direlokasi ke bagian yang lainnya. Untuk akses menuju ke arah stasiun Halim di bagian kantor PPD di sini sampai ke arah hotel benar-benar jadi sangat lebar.
Dan kita perhatikan ada material-material di bagian depan seperti U-ditch ya, biasanya akan dipergunakan nanti untuk pembuatan saluran, lalu ditutup dan di atasnya jadi jalan seperti itu. Di kiri dan kanan jalan yang ada di sekitar sini pun itu ada kanstin-kanstin ya, atau pembatas-pembatas jalan yang sudah disiapkan nampaknya untuk misahkan antara dua jalur yang berbeda ya, akses masuk ke arah stasiun dan juga akses keluar. Nah, area di depan dari hotel itu juga masih dalam tahap pengerjaan. Sebagian di sisi kanannya atau ke arah tol sudah dicor, sebagian lagi dalam tahap pemadatan tanah. Baik, karena area ini adalah yang paling ujung yang bisa kita lihat, semoga proses yang ada di sekitar sini dapat berlangsung cukup lancar ya. Banyak material-material di sini sudah disiapkan untuk pekerjaan penyelesaian akses, termasuk juga ada dump truck ya yang membawa material-material. Kemudian kita lihat banyak alat-alat berat yang dipekerjakan di sekitar sini, termasuk roller, kemudian juga ada ekskavator ya. Rollernya menggunakan ban di bagian belakang, kemudian roller bajanya di bagian depan supaya terjadi pemadatan dan perataan tanah yang jauh lebih baik mungkin. Baik, untuk area pintu masuk ke arah PPD, kantor PPD di sini bagian depannya juga sudah dibongkar. Nah, ini tadi bagian ujung dari warung yang masih belum ada pekerjaan lebih lanjut di sekitar sini. Mungkin menunggu penyelesaian dari beberapa bagian lagi ya. Area yang kita lewati ini juga masih belum dicor karena mungkin akan tentunya dilakukan bergantian, mengingat areanya cukup sempit di sekitar sini dan mungkin akan ada proses pembongkaran dari bangunan yang ada di samping. Untuk area yang masih belum dicor ya, untuk naik ke atas jalan yang baru maka kita akan bergantian. Tinggi cor ya, kalau kita perhatikan di sekitar sini adalah 1 jengkal lebih, mungkin kalau diukur adalah 30 cm. Jadi jalannya pun naik sebanyak 30 cm dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tampak di bagian bawah ini adalah box manhole yang sudah dilubang-lubang. Ini mirip dengan sumur resapan, lubang-lubangnya hanya saja di bagian bawah sini adalah saluran air. Jadi pada saat air masuk ke dalam lubang-lubang tersebut atau kisi-kisi yang ada di samping dari ujung boxnya yang bertemu dengan jalan, maka air akan dialirkan melewati saluran menuju ke arah tempat saluran yang lebih besar ya, sehingga airnya tidak menumpuk di sekitar sini dan membuat genangan di jalan sehingga jalannya jadi lunak dan mudah rusak. Untuk trotoar ya, ini yang kita belum tahu bagaimana nanti caranya, apakah hanya bisa dilewati oleh 1 orang atau 2 orang karena tentunya orang juga ingin berjalan kaki sampai ke dalam. Nah, angkutan-angkutan yang akan masuk ke sini mungkin akan banyak ya, karena akan diintegrasikan dengan berbagai moda transportasi si stasiunnya. Kita sudah menuju ke bagian luar, jadi juga tadi pintu akses masuk keluar dari komplek Kemhan juga sudah dirapikan karena harus lebih tinggi ya dari sebelumnya, mengingat adanya peningkatan permukaan jalan yang ada di akses masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, persis berada di depan Kemhan menjelang terowongan di sekitar Cawang. Yang ini. Nah, yang bagian kiri kita ini ada 1 ekskavator melakukan pengerukan dari aspal ya, aspal sebelumnya. Mungkin juga ada betonnya untuk dibuat lebih rata, kemudian lebih tinggi, menyesuaikan dengan tingginya akses jalan yang sudah dilakukan perbaikan dan pelebaran. Ya, di sini pun kita lihat orang lawan arah ya, padahal ini terowongannya cukup gelap dan berbahaya. Untuk para pengguna yang tidak lewat tol dan tidak naik LRT Jabodebek dari arah Cawang, Cililitan ataupun Keramat Jati dan seterusnya dapat putar balik di sekitar menjelang Kalimalang dan masuk ke arah Halim di sini. Untuk membandingkan progres yang ada dari minggu lalu, kita akan melihat video berikut. Di sisi pintu masuk di depan Kemhan, aksesnya di sini masih ada proses pengerjaan pengecoran ya. Yang ini tadi juga dibongkar hari ini. Kemudian pengecoran baru berlangsung untuk 1 sisi dan sisi lainnya
dalam proses. Terdapat ada satu ekskavator yang kecil berfungsi untuk melakukan pengerukan area-area kecil yang ada di sekitar sini. Untuk akses Kemhan di sini tadi dibongkar ya. Yang ini seminggu yang lalu masih bisa dilewati. Namun sudah saat ini kedua arahnya dapat dipergunakan oleh Kemhan. Untuk bagian jalan yang dicor adalah baru yang bagian kiri, sedangkan hari ini sudah keduanya dicor dan yang bagian kita lewati masih dalam tahap pengeringan dan juga pengerasan. Ya, mungkin di minggu depan semuanya sudah dapat dilewati dengan baik, bahkan sudah ada progres untuk perapian pinggir ya, pinggir kiri dan pinggir kanan dari jalan yang ada. Jadi dengan melebarnya jalan ini akan memudahkan angkutan-angkutan masuk ke area stasiun, terutama angkutan yang akan terintegrasi mungkin saja Transjakarta, BRT ya karena sudah ada rencana sebelumnya. Lalu angkutan kota, Mikrotrans dan ojek online ya. Kalau ojek online lewat tol, lewat LRT kan tidak bisa. Nah, ini masih ada gedungnya sama ya yang ini nih bangunannya. Sudah ada tulisan 0+275 ya di situ. Berarti itu sudah masuk dalam biasanya sudah masuk dalam program pembongkaran. Alat beratnya kalau di sini ada di bagian depan dari kantor PPD. Area ini masih dalam pengeringan di depan kantor PPD. Ya, cor-corannya yang setinggi nampak ini lebih tinggi dari 30 cm ya, tapi paling tidak ini memadai untuk membuat akses menjadi lebih aman dan nyaman terutama pada saat hujan, jadi tidak tergenang dan juga tentunya dapat menahan beban yang cukup berat karena akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bis dan lainnya. Akses ke arah hotel hanya sampai di sini dan akses yang di depan sana masih dalam tahap pengerjaan. Tadi juga sudah sangat lebar ya, sama dengan sebelumnya akses di depan hotel. Baik arah sebaliknya masih ada material-material yang kita lihat di bagian atas pengecoran, yaitu U-ditch berukuran 1,5 meter kalau kita ukur ya. U-ditch ini dipergunakan untuk pembuatan saluran air di jalan, lalu ditutup dan di atasnya dibuat lubang-lubang seperti manhole yang dapat dipergunakan untuk nantinya pada saat maintenance dengan mengangkat kotak-kotak atau beton-beton manhole tersebut, memudahkan operasional dari petugas yang bekerja melakukan pemeliharaan saluran air. Tepat di bagian kanan kita sebelum ada proses pengecoran di sini adalah dinding pagar dari kantor PPD ya, kemudian juga ada musola. Nah, area yang di bagian keluar kantor PPD ya, keluar kembali ke arah DI Panjaitan ini yang masih menyempit hingga saat ini. Seperti kita ketahui kalau untuk yang sisi Bandung, stasiun Tegal Luar itu sudah selesai flyover Cibirunya dan dapat diakses dari arah GBLA menuju ke arah stasiun Tegal Luar. Bagi para pengguna yang tidak lewat tol, maka dapat menggunakan Jalan Soekarno-Hatta lalu masuk ke arah GBLA. Hanya saja untuk stasiun Halim sendiri nantinya kemungkinan besar para penumpangnya untuk yang turun di Bandung akan lebih banyak diarahkan di stasiun Padalarang karena sudah disediakan feeder di sana menuju ke pusat kota. Jadi dari Jakarta akan naik di Halim lalu turun di stasiun Padalarang lalu naik kembali kereta feeder menuju ke arah stasiun di pusat kota Bandung. Nah, kurang lebih informasinya adalah kurang dari 1 jam sebenarnya. Jadi dari Halim sendiri nanti tidak berhenti di awal operasional di stasiun Karawang karena masih menunggu penyelesaian akses stasiun Karawang. Karawang sendiri di video kami sebelumnya aksesnya masih belum tersambung dengan sempurna menuju ke arah kawasan industri baik yang di KIIC ataupun yang di Cikarang dan serta Jababeka ya. Jadi dari Halim itu akan langsung keretanya menuju ke arah stasiun Padalarang dan itu waktu tempuhnya kurang lebih setengah jam ya kalau tidak salah, yang pernah diuji cobakan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil dan juga waktu itu Pak Luhut.
Dengan adanya kereta cepat ya, dengan tiket awal yang rencananya kalau kita dengar tuh 250.000 akan memudahkan mobilitas para penduduk atau warga yang ada di Bandung ke arah Jakarta ataupun Jakarta ke arah Bandung ya, sehingga mendukung percepatan akselerasi dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Baik, kita akan keluar lagi dari stasiun Halim yang masih dipekerjakan ini dan kita akan pantau secara terus-menerus perkembangannya agar kita dapat mengetahui secara penuh akses menuju ke stasiun Halim. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.